Jadi di sini saya sangat sedih. Mereka itu adalah saudara kita. Istilah karuhun, istilah leluhur kan disebutnya dulur, dulur papat, keempat kan, papat ini empat. Karena yang kelimanya ya kita sendirinya, pancernya itu. Jadi disebutnya dulur papat kelima pancer. Jadi ilmu makrifat tentang dulur papat kelima pancer ini merupakan istilah yang bermula di martabat asma, yakni pada waktu itu martabat asma yang maha suci, yakni Nur Muhammad, yang mana di sana yang maha suci memperlihatkan yang disebut asma Allah, yaitu hakikat Adam, atau dalam istilah karuhun atau ilmu leluhur itu suka menyebutnya kaca narun, tarobun, hawaun, maun, aci sene, aci bumi, aci angin, atau aci air. Dari sini ya, dari empat acining ini atau hakikat Adam ini adalah bisa dikatakan ayah dari semua jasad atau yang ada di bumi ini. Ada keterangan ya, yang disebutnya ana abu arwah wa adamu abul bashar, yang artinya Muhammad itu adalah bapak semua arwah, sedangkan Adam bapak semua jasad. Nah, tapi ini baru istilah Adamnya ya. Nah, karena ini tajalli asma sebutnya. Nah, kemudian dari sana summa anzalnahum alamal mulki wa kasahum binuril mulki bahwa ruhul jasmani. Nah, tentang ilmu makrifat ini dari sini kemudian turun lagi ke alam mulki. Dari martabat asma tadi turun ke alam mulki, yang mana di sana dibalut dengan cahaya mulki. Nah, ini lapis keempat, karena lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga di video sebelum ini ya sudah kami detailkan, susunkan semuanya. Karena ini kan dan mau membahas fokus ke dulur papat kalima pancer yang sebenarnya dalam istilah ilmu makrifat. Karena ini adalah ilmu yang tingkat tinggi, makrifatullah. Nah, setelah ini diturunkan ke alam mulki, lapis keempat ya, ini disebutnya mulai ruh jasmani atau alam ajsam disebutnya itu. Di sana merupakan alam arwah, yakni martabat ruh-ruh istilahnya, atau alam arwah-arwah manusia, tapi belum turun, bukan manusia yang seperti kita ini ya, belum gitu. Tapi ini baru arwahnya, arwah manusia yang belum turun ke alam dunia ini. Kenapa istilahnya belum turun? Karena disinilah tempatnya dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah, atau istilahnya karena harus dipersaksikan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini karena ada sebuah firman di dalam surat ke-7, surat Al-A'raf ayat 172 sampai 173, yang mana di sana wa id akhadha rabbuka min bani Adam, yang itu ya Allah menciptakan anak Adam ya dari sulbi, kemudian mengambil persaksian. Seraya Allah berfirman, apakah aku ini Tuhanmu? Nah, para ruh di sana, para arwah yaitu di martabat ini, qalu bala syahidna, ya betul dan kami
bersaksi, ya, balas syahidna. Nah, jadi melakukan persaksian di sana dalam artian berarti di sana itu tahu kepada Allah kita ini di martabat ini kita makrifat semuanya kepada Allah, sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui Tuhan yang bernama Allah Subhanahu wa taala yang sudah kami bahas detail ya di video-video sebelum ini. Nah, di sini mari kita simak sejenak karena ini merupakan ilmu makrifat tingkat tinggi untuk meneliti proses manusia turunnya ke alam dunia ini. Nah, tadi kan barusan kita sebutkan sebuah keterangan ya di alam asma tadi ya, yang di alam asma ini sebuah martabat asma yang dikatakan Nur Muhammad atau hakikat Adam. Nah, ini bapaknya seluruh jasad ya, atau istilah para leluhur itu mengatakan kaca narun, kaca tarobun, kaca hawaun, dan kaca maun. Nah, inilah asal seluruh jasad. Nah, menurut para arifillah yang kami temukan juga ya, sesuai dengan apa yang kami yakini, berbagai spiritual orang-orang juga jadi ada kesamaan dan memang nyata ya. Beginilah keterangannya tentang hal ini. Nah, kemudian kaca narun ini ke alam dunianya menjadi api alam dunia ini. Kemudian kaca tarobun ke dunianya ini menjadi bumi alam dunia ini. Nah, begitupun kaca hawaun turunnya ke alam dunia ini menjadi angin dunia. Dan yang terakhir kaca maun turunnya ke dunia ini menjadi air dunia. Nah, maka dengan keempat unsur inilah yang menjadikan dunia ini atau yang dikatakan dari Nur Muhammad inilah ya yang menjadi sebab dunia ini. Nah, maka dari itu disinilah terlahir dulur papat kalima pancer ini. Nah, ini dulur papat kalima pancer ini sampai istilahnya kenapa disebut dulur atau saudara ya untuk bahasa Indonesianya, karena ini terus menerus menemani kita ya. Bahkan ini adalah awal kejadian kita semuanya. Di alam rahim mereka berempat terus menemani kita sampai kita berada di alam dunia ini. Sesudah lahir ke dunia ini pun mereka berempat masih menemani kita, bahkan sangat-sangat menunjang kehidupan kita, pertumbuhan kita semuanya. Seperti air contohnya, coba saja pasti kita terus-menerus memakai air setiap hari, baik untuk minum, makan, bahan makanan, termasuk seperti mandi pun, mencuci. Nah, tapi kenapa banyak orang yang melupakan mereka berempat, melalaikan, seolah-olah tidak merasakan bahwa mereka ini sangat membantu kita semua. Nah, di sini saya sangat sedih
mereka itu adalah saudara kita. Istilah karuhun, istilah leluhur kan disebutnya dulur papat, keempat kan, papat ini empat, karena yang kelimanya ya kita sendirinya, pancernya itu, jadi disebutnya dulur papat kelima pancer. Mereka saudara kita, jangan sampai kita lupakan, kita abaikan mereka yang menjadikan kita tumbuh, hidup, lancar semuanya. Begitupun tanah, kita memerlukan tanah di dunia ini untuk berjalan, untuk bisa kemana, ke sana. Masya Allah, sedih sekali kalau mereka saudara kita sering kita lupakan. Nah, karena kalau kita tidak butuh tanah, bayangkan saja kalau dunia ini air semua, tidak ada tanah sama sekali, mungkin kita tenggelam. Ya, begitupun air. Ya, tadi sudah kami detailkan juga, butuh semuanya air, angin. Apakah kalian, saudaraku, tidak sadar kita menghirup angin, bernapas? Kalau sudah kita tidak butuh, silahkan saja jangan bernapas. Minta 1 jam saja, gak usah lama. Kalau kalian emang sudah tidak membutuhkan yang namanya angin. Tapi kan kita butuh, sampai kita menghidupkan diri kita, menyehatkan. Begitupun yang terakhir ya api. Kita dari makanan, minuman, kehangatan, semuanya itu memakai api. Sahabatku, sahabat tilawah semuanya, bayangkan mereka semua jika murka di dunia ini, bayangkan sampai menjadi sebuah musibah yang luar biasa, seperti air menjadi tsunami kah? Atau menjadi keruh kah mereka karena sudah murka kepada kita semua? Bumi atau tanah kadang menjadi longsor, kadang menjadi musibah apa yang sangat dahsyat, Masya Allah. Begitupun api dan angin, jangan sampai mereka murka. Apa mungkin mereka menjadi sebuah musibah ini? Ya hakikatnya oleh Allah, ya pasti. Namun sababiahnya, apa mungkin mereka karena murka kepada kita, karena kita sering menyia-nyiakan dan sangat menyepelekan, tidak ingat sama sekali terhadap dulur papat kelima pancer ini. Maka dari itu saudaraku, sahabat tilawah semuanya, ketika kita mau memakai air, ketika kita mau memakai bumi, menginjak bumi, angin, dan api, hendaklah kita mengucap syukur terhadap Allah. Minimal bismillah ketika mau melangkah, bismillah ketika mau, ya istilahnya bangun tidur atau mau menghela nafas. Seperti itu. Bersyukur terhadap dulur yang 4 ini, sahabatku, sahabat tilawah semesta. Ini ilmu makrifat tingkat tinggi. Semakin kesini pembahasan akan semakin tinggi. Ya, ada yang mengatakan ini bukan ilmu tingkat tinggi, ini hanyalah untuk mengambil viewer, katanya penonton. Tidak ada kesana sama sekali. Saya hanya bertujuan agar kita sama-sama mengingat ilmu makrifat kepada Allah, Tuhan kita semua. Dan termasuk ini salah satunya dari bahasan ilmu makrifat ini, ya kita akan tahu alam-alam yang sudah kami bahas di video ini. Dan dulur papat kalima pancer, ini sahabatku ilmu makrifat yang kami maksud, ilmu tingkat tinggi yang kami maksud.